Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kembali ya, jumpa di edisi Kepo General Reading. Di sini Gondes mengambil sebuah judul, apakah dia menyesal ketemu kamu seperti kamu menyesal ketemu dia. Ya, ini request dari sahabat kita. Semoga berkenan ya. Oke. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot dimanapun berada? Semoga berbaik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Ya. Gondes akan shuffle di sini ya, nggak ada pilihan kartu ya. Gondes akan shuffle, kemudian tebar kartu dan memaknainya ya. Untuk yang request, semoga berkenan ya. Maaf baru bisa direalisasikan. Kak, saya mau tanya, apakah dia menyesal ketemu kamu seperti kamu menyesal ketemu dia gitu. Nah, oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, karena Allah berkuasa menjawab dengan tepat dan benar dan mengizinkan apa yang memang seharusnya diizinkan ya. Oke. Fokus ya. Jangan dijeda kalau ada iklan, biarkan iklan lewat dulu agar tidak memutus energi sahabat semua. Oke. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah dia menyesal ketemu kamu seperti kamu menyesal ketemu dia? Edisi Kepoin dia. Peluang ya, sebuah keraguan-raguan, peluang tetapi ragu gitu. Ada peluang tapi dia masih ragu. Peluang dipertemukan, sebuah pembuktian, memberikan cinta atau menawarkan cinta. Ini perasaan dia ya. Usianya lebih muda ya dari kamu. Ada sebagian atau sebaliknya, kamu yang lebih muda. Tidak cocok atau tidak sesuai dengan hatinya. Ya, dia kalau dibilang ya menyesal sih, kan tidak ada kecocokan. Tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan hati dia. Misalkan kayak mungkin ya, di fotonya cantik karena menggunakan aplikasi tampan, tapi begitu ketemu jreng sekarang kan model seperti itu ya. Oke. Gondes akan shuffle untuk klarifikasinya. Apa sih yang membuat dia itu menyesal bertemu dengan kamu? Ini ada pembuktian ya untuk memberikan cinta, tapi kemudian tiba-tiba dia ragu-ragu nggak jadi gitu. Ini nggak ragu-ragu terus nggak jadi memberikan cintanya itu pada kamu. Kenapa? Coba kita lihat klarifikasinya. Ya awalnya ya baik-baik aja, terhubung, intens, kayak nyambung gitu. Lama-lama karakternya yang asli itu muncul gitu ya. Kita lihat apa sih yang membuat dia tidak suka atau menyesali ketemu dengan kamu, atau menyesal ketemu kamu seperti kamu menyesal ketemu dia. Ada galau, ada kegalauan di hatinya. Halo, kenapa ini berantakan? Akan lihat kenapa dia bisa menyesal. Seharusnya kan baik-baik saja. Kenapa kamu menyesal? Kenapa dia menyesal?
Di sini baik-baik aja sih, membuktikan menggunakan peluang dengan baik, ada pembuktian yaitu cinta. Kemudian dia tiba-tiba ragu-ragu, dia memberikan cinta ke kamu tapi dia sendiri ragu-ragu terhadap pikiran dia sendiri, perasaan dia sendiri. Ternyata dia menemukan sesuatu hal yang membuat dia itu tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginannya. Dia kayak nggak klik gitu di hatinya. Dan ini usianya lebih muda, entah kamu entah dia ya yang lebih muda, tapi di antara sini ada yang lebih muda, sepertinya dia yang lebih muda dari kamu, karena kita bicara tentang dia. Kenapa? Ada kegalauan ya, ada kenyamanan tetapi ada kegalauan. Kita lihat. Kita akan lihat selanjutnya. Fokus ya. Fokus. Ada proses, dia yang loncat. Ada proses, dia yang jumping ya. Wow. Berantakan. Hubungan kalian sepertinya kacau. Ya, ada kekacauan. Selalu ada pertengkaran di dalam hubungan ini yang membuat dia tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Selalu ada salah paham. Ya. Ada rencana. Kita lihat lagi kenapa. Rencana apa? Di sini ada selalu terjadi pertengkaran, salah paham, overthinking, protektif, nyaman tapi galau. Ya, bicara nyambung, ya komunikasi baik-baik aja, tetapi selalu terjadi namanya pertengkaran dalam hubungan ini. Rencana, sebuah keinginan untuk berhasil dalam hubungan, menikah atau apapun itu, dan kalian memang berjalan sebagai sepasang kekasih, tetapi pertengkaran tak terelakkan dan salah satu di antara kalian mementingkan diri sendiri atau lebih fokus pada yang dinamakan dengan hitung-hitungan masa depan. Ya, ini hubungan tanpa arah ya, dan terjadilah namanya tindakan ragu-ragu semua. Ya. Apakah dia menyesal ketemu kamu seperti kamu menyesal ketemu dia? Menyesal awalnya enggak, baik-baik saja hubungan ini, memberikan cinta ke kamu, sayang ke kamu, tetapi kemudian dia tiba-tiba saja menjadi sebuah keraguan. Ada sebuah keraguan di perasaan dia. Kalau memberikan cinta iya ke kamu, tetapi dia sendiri itu meragukan terhadap perasaan dia sendiri. Ada sesuatu yang membuat dia itu tidak sesuai dan membuat sesuatu yang dia itu merasa tidak menyukai hubungan ini, tidak cocok ya, galau. Dia nyaman bersama kamu, tetapi selalu saja ada kegalauan dalam hubungan ini. Karena apa? Selalu terjadi yang namanya salah paham, pertengkaran ya. Rencana mencapai ke sebuah kesuksesan iya, ada sebuah hubungan yang sukses itu iya. Kalian juga saling melengkapi, saling menyayangi, saling motivasi gitu. Tapi salah satu di antara kalian itu lebih cenderung memikirkan diri sendiri atau dinamakan ego yang tinggi ya. Ego tentang seorang yang mempunyai ego tinggi gitu, terutama dia, tapi bisa vice versa. Ini adalah general reading. Di sini tidak ada keseimbangan antara kamu dan dia. Akhirnya timbullah rasa ragu-ragu dan untuk saling ya, kamu pun seperti itu, akhirnya dia juga seperti itu dalam tindakan, dalam finansial, dalam segala hal. Semua terjadi dan namanya ketidakcocokan. Sama, dia menyesal ketemu kamu, kamu pun menyesal ketemu dia, seperti kamu menyesal ketemu dia ya.
Kalau dia timbulnya karena alasan ragu-ragu, ya, karena pertengkaran selalu terjadi, dan dia juga seseorang yang ego di sini, menginginkan sesuatu yang harus seperti itu, tetapi dia sendiri tidak bisa mengerti kamu sendiri, dia tidak mengerti kamu dan kamu tidak mengerti dia, tetapi dia mencoba untuk mengerti kamu dan mencoba untuk senyaman mungkin bersama kamu, tetapi ternyata memang tidak bisa dielakkan, ya, tidak sesuai di hatinya. Ini membuat dia itu merasa tidak menyesal sih bahasanya, cuman tidak sesuai di hatinya aja, ya. Hubungan kalian sebetulnya baik-baik aja, cuman ada ego. Bisa jadi berdua ini sama-sama ego yang membuat hubungan ini sepertinya tuh kayak meragukan, terjadi pertengkaran gitu, karena rentan kepercayaan, rentan jujur, rentan yang namanya setia, ya. Nggak ada berbagi kasih, nggak ada di sini, nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang apa, cuman pertengkaran aja pokok permasalahannya, karena di sini tidak ada yang namanya saling melengkapi, ya, saling melengkapi, tetapi ego diagungkan juga seperti itu. Seharusnya, ya, dalam usaha menjalani sebuah hubungan itu sebaiknya kalau yang satu marah, yang satu tidak, tapi di sini lebih kayak dua-duanya tuh saling mengimbangi gitu loh. Kalau dia marah, kamu ngimbangin, agak sedikit, ya, agak ngerendah, tetapi tetap aja kayak memicu kemarahan itu. Jadi semuanya terjadi begitu terus, sehingga sesuatu hal yang seharusnya kalian capai, yaitu sebuah keberhasilan hubungan, tidak tercapai. Rencana tinggal rencana saja, karena ego tinggi, dan di sini tidak ada keseimbangan antara kamu dan dia, seperti itu, ya. Di sini ada energi Gemini, ada energi Cancer, ada energi Virgo, dan ada energi Leo, ya. Kuat, sama-sama kuat, sama-sama bisa dibilang soulmate, ya. Ada twin flame juga di sini, ada twin flame. Soulmate, ya, lebih 80% ini adalah soulmate relationship. Jadi cuman sekedar saling melengkapi. Untuk mencapai sebuah cinta sepertinya tidak bisa, karena di sini terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman. Ada yang meragukan, ada yang meragu terhadap perasaan dia sendiri, ya, karena hubungan ini selalu ada pertengkaran, prosesnya tuh pertengkaran. Terjadi kegalauan dia, ya, kita bicara tentang dia aja, tapi ini bisa vice versa. Harus gimana, Des? Ambil cuti atau ambil jeda, kalian harus saling introspeksi diri, ya, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan, ya, karena di hubungan ini tidak ada keseimbangan, ya, tidak ada. Walaupun di sini ada the lover, saling mencintai, saling menyayangi, tapi di sini the harapan terbalik, tidak ada keseimbangan sama sekali, berantakan. Emosi, egonya lebih dijunjung tinggi, ya. Oke, sebetulnya baik-baik saja sih, ada kenyamanan, ada penawaran cinta, ada kasih sayang. Oke, sekarang gue rasakan shuffle untuk pesan buat yang menonton video ini. Oke, gue rasakan shuffle pesan buat yang menonton video ini atau menemukan video ini, ya. Apakah dia menyesal bertemu kamu seperti kamu menyesal ketemu dia? Sama-sama ada penyesalan, tapi kalau dia bukan menyesal tapi merasa tidak cocok aja. Kalau kamu menyesal, kalau dia tidak, cuma merasa tidak cocok aja. Ada sesuatu yang membuat dia ragu, yaitu pertengkaran terus terjadi. Ada sebagian seperti itu, salah pahaman. Dia lebih dewasa, dia sudah ada niatan memberikan cinta ke kamu, ya. Melangkahlah dengan pasti. Kasih sayang seharusnya memang, ya, hubungan itu dibina dengan penuh rasa kasih sayang, saling memupuk, saling melengkapi, bukan untuk saling menyalahkan atau mencari masalah. Mencintai tanpa harus memiliki. Nah, di sini lebih tepatnya seperti itu, ya, di video yang kali ini, tebaran kali ini ada rezeki nomplok. Oke, pesan buat yang menonton video ini, ya.
Gondes akan ambil satu pesan versi Gondes Mendes, pesan alam semesta dari The Ampunya Gondes. Kita lihat pesan apa yang akan kalian dapat. Kosong ya. Artinya penjelasan di tebaran kartu ini sudah lengkap ya, sudah cukup bisa dimengerti bahwa dia tidak menyesal, tapi dia tidak sesuai dengan kamu, tidak sesuai dengan keinginan dia. Jadi hubungan ini membuat dia itu ragu-ragu. Nyaman iya nyaman, cinta ya sayang, tapi ada ego di hubungan ini ya. Terjadi pertengkaran, terjadi kesalahpahaman, terjadi overthinking gitu, seperti itu ya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya bagi sahabat semuanya ya. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, jangan sampai kamu kecewa untuk hal-hal yang tidak perlu kamu jadikan alasan untuk kecewa ya. Kalau nggak cocok ya udah gitu aja, kita lebih bijaksana ya. Namanya pacaran atau menjalin atau memulai sebuah hubungan itu kan ada namanya cocok atau tidak cocok, dan jangan sampai salah sakit hati atau apapun. Tetap jaga silaturahmi, karena apa, kadang-kadang kita itu sudah berbuat baik, sudah melangkah lebih dengan baik, berhati-hati, tapi kadang-kadang masih ada kekurangan. Itulah manusia. Jadi kamu jangan bersandar pada manusia, lebih baik bersandar kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan ini ya. Kalau nggak jadi pacar ya bisa jadi berteman, kalau nggak jadi pasangan hidup ya jadi saudara, seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Oke, ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes, taruh tenang hati dan jiwa. Mutlak karena Gondes adalah manusia biasa, tapi ada kebenaran mutlak milik Sama Sempurna, karena Allah Sama Kuasa yang Maha mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tidak baik buat kita. Yang terbaik buat kita belum tentu terbaik bagi Allah, tapi yang baik terbaik bagi Allah, yang baik bagi Allah pasti terbaik buat kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, alam berkatimu, amin.